pertama saya akan menjelaskan apa itu manajemen sumber daya manusia internasional. Manajemen sumber daya internasional adalah suatu cara penggunaan sumber daya yang berstandar internasional untuk mencapai tujuan agar organisasi dalam perusahaan tersebut dan tanpa harus memandang apa itu suatu batas negara atau daerah tersebut. Nah, oleh karena itu, perusahaan akan menerapkan sumber daya internasional tersebut untuk mencapai tujuan agar perusahaan itu berkualitas dan memberikan pelayanan pada perusahaan itu yang akan beroperasi. Yang kedua, saya akan menjelaskan jika saya sebagai staf MSDMI, langkah apa saja yang harus saya lakukan untuk mengembangkan perusahaan tersebut. Yang pertama, saya akan bekerja sama antar staf dalam menentukan pengembangan strategi dan apa saja yang harus saya tempuh dalam perusahaan tersebut. Perusahaan yang mencapai kesuksesan adalah perusahaan yang mengerti apa itu strategi. Contohnya, dalam perekrutan karyawan, perusahaan sangat menunjang proses pengembangan itu dalam aspek pendidikannya. Kedua, saya akan memberi kesempatan kepada karyawan agar menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka. Karena dalam suatu perusahaan, ide dan gagasan karyawan itu sangat berkontribusi dalam pengembangan perusahaan tersebut. Dan juga ide dan gagasan tersebut akan didengarkan dan dikembangkan. Contohnya saja untuk menentukan kualitas karyawan agar memberikan hasil yang berkualitas dalam pekerjaannya untuk mengembangkan perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah saya akan mengadakan program pelatihan bagi karyawan. Ada beberapa jenis pelatihan dan pengembangan SDM yang dapat dilakukan. Di antaranya skill training, retraining atau pelatihan ulang, dan cross-functional training dan creativity training. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andrian Widyata dengan NIM 1710602007. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional. Di video ini saya akan menjawab salah satu pertanyaan, yaitu jika Anda bekerja di suatu perusahaan multinasional sebagai staf MSDMI, apa yang akan Anda lakukan untuk mengembangkan SDMI di perusahaan tersebut? Beberapa hal yang akan saya lakukan dalam upaya untuk mengembangkan SDMI di perusahaan tersebut, yaitu antara lain dengan melakukan rekrutmen, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan. Yang pertama yaitu melakukan rekrutmen. Rekrutmen ini dapat dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh sumber daya manusia internasional sesuai dengan klasifikasi kebutuhan perusahaan sebagai salah satu alat organisasi dalam pembaruan dan pengembangan. Cara ini bisa dilakukan oleh perusahaan dalam menilai calon karyawannya untuk menjadi bagian dari suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu dengan melakukan pelatihan. Pelatihan ini dapat dilakukan dengan mengembangkan individu dalam bentuk peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Pelatihan ini tidak hanya berguna untuk karyawan, tetapi juga sangat berguna untuk perusahaan itu sendiri, di mana perusahaan tidak akan berkembang jika karyawannya tidak memiliki keterampilan dan minat kerja yang tinggi. Melalui pelatihan inilah, perusahaan dapat menggali potensi karyawannya dengan mengembangkan keterampilan yang mereka miliki. Dengan begitu, setiap perusahaan yang menerapkan pelatihan pada karyawannya akan menghasilkan sumber daya manusia internasional yang berkualitas. Selanjutnya yaitu dengan melakukan pembinaan. Pembinaan dapat dilakukan dengan mengatur dan membina manusia atau karyawan sebagai subsistem organisasi melalui program-program perencanaan dan penilaian. Hal semacam ini pastinya dapat menjadi strategi jitu dalam menghasilkan sumber daya manusia internasional. Dan yang terakhir yaitu dengan melakukan penghargaan, memberikan penghargaan terhadap karyawan yang berprestasi merupakan salah satu strategi mengembangkan
pengembangan sumber daya manusia internasional. Karena dengan begitu karyawan lain akan termotivasi untuk menjadi lebih baik dan akan berdampak besar dalam perkembangan perusahaan tersebut. Mungkin itulah hal-hal yang akan saya lakukan dalam upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia internasional di perusahaan tersebut. Sekian video ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ilal aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beda Kalala, NIM 171060/2014. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang berusaha di banyak negara. Perusahaan multinasional ini biasanya perusahaan yang sangat besar, seperti perusahaan Unilever, perusahaan LG, Panasonic, dan perusahaan-perusahaan yang lainnya. Nah, di sini saya juga membahas tentang MSDMI atau Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional yang tugasnya menilai, merekrut manajer dan non-manajer serta memberikan program pengembangan dan pelatihan terhadap karyawannya dan memberikan tunjangan serta kompensasi. Nah, di sini saya juga mendapatkan pertanyaan. Jika Anda bekerja di perusahaan multinasional dan menjadi staf MSDMI, apa yang Anda lakukan untuk mengembangkan SDMI pada perusahaan tersebut? Coba Anda jelaskan dan berikan contoh. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaannya tersebut. Jika saya bekerja di suatu perusahaan multinasional dan menjadi bagian staf manajemen sumber daya manusia internasional, maka dalam mengembangkan perusahaan tersebut, saya akan menerapkan suatu hal-hal yang bisa membangkitkan perusahaan tersebut dengan cara meningkatkan suatu skill di dalam diri dan mengajak para staf lainnya untuk bekerja sama agar bisa bersaing di dalam dunia internasional. Sehingga perusahaan tersebut bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan kita pun akan mengalami peningkatan sumber daya manusia internasional sehingga terbentuklah jaringan sumber daya manusia internasional yang berkualitas dan bisa mendorong dalam kemajuan. Contohnya adalah ketika perusahaan beroperasi, pasti ada saja persaingan-persaingan yang tidak sehat dari perusahaan lainnya untuk menjatuhkan perusahaan kita. Nah, ketika kita sudah memiliki jiwa SDMI yang berkualitas, maka kita bisa menghadapi persaingan tersebut dengan persaingan yang sehat, di mana satu sama lain bisa saling menghargai karena kemampuan skill yang kita miliki tadi dan kemampuan kerjasama, sehingga kita mampu berkontribusi dengan baik dan dapat mendorong serta menjamin efisiensi ekonomi perusahaan tersebut, sehingga di dalam dunia internasional pun bisa berjalan dengan lancar dan banyak mendapatkan keuntungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Aryanisa. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Junes sebagai tugas akhir dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional. Pertanyaannya, jika Anda bekerja pada perusahaan multinasional dengan sumber daya manusia internasional dan sebagai staf MSDMI, apa yang akan Anda lakukan untuk mengembangkan SDMI pada perusahaan tersebut? Jelaskan dan beri contoh. Baiklah, jika saya bekerja di sebuah perusahaan multinasional dan sebagai staf MSDMI, hal yang akan saya lakukan untuk mengembangkan MSDMI ialah saya akan melakukan pelatihan dan mengembangkan kepada SDM internasional untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan SDM internasional yang telah dimiliki oleh karyawan, sehingga tidak ketinggalan dengan perkembangan organisasi serta ilmu pengetahuan dan teknologi supaya tetap bisa lebih produktif.
Contohnya, perusahaan mengadakan pelatihan skill-skill tertentu dalam bidang keahlian masing-masing SDM internasional, karena dengan pelatihan skill tersebut sangat berguna agar SDM internasional dapat bersaing dengan SDM internasional lainnya. Seperti yang kita lihat, semakin majunya zaman, maka semakin majunya pula perkembangan dalam teknologi. Dan saya juga akan mengadakan evaluasi secara berskala untuk mengukur kinerja dan pencapaian yang telah didapat oleh SDM internasional itu sendiri. Di dalam mengembangkan SDM internasional, saya akan menyediakan fasilitas yang memadai. Saya juga akan mengajak para SDM yang saya punya untuk lebih mengembangkan lagi skill bahasa asing mereka, terutama dalam bahasa Inggris, karena bahasa Inggris merupakan bahasa di dalam dunia bisnis. Jadi dengan begitu mereka harus benar-benar belajar bahasa asing apabila mereka ingin lebih meningkatkan lagi karir mereka ke kaca yang lebih tinggi, yaitu kaca internasional. Kemudian saya juga akan memberikan dorongan motivasi agar SDM yang saya punya itu mau meningkatkan skill mereka, baik skill di dalam bisnis ataupun skill di luar bisnis yang bisa menunjang kemampuan mereka. Jadi sebagai suatu alat pengembangan diri. Contohnya, seperti yang kita lihat di sebuah perusahaan, masih ada beberapa SDM yang kesusahan ataupun kesulitan dalam menyesuaikan diri ataupun beradaptasi di lingkungannya. Maka dengan begitu saya akan memberikan pelatihan dengan cara melakukan training yang dapat mengelola tingkat berpikirnya. Dengan cara seperti itu, mungkin mereka tidak akan canggung lagi antar sesama karyawan, atasan, bawahan, dan membuat hubungan saya dengan SDM yang saya punya itu bisa lebih dekat. Tujuannya agar bisa memotivasi mereka supaya bisa memberikan ataupun bekerja lebih efektif dan menuangkan ide-ide mereka kepada perusahaan tersebut. Mungkin itu saja pendapat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perusahaan multinasional merupakan perusahaan yang beroperasi di berbagai wilayah negara. Perusahaan ini juga terkadang memiliki berbagai macam sumber daya manusia, baik itu ekspatriat, lokal, ataupun dari negara ketiga. Jika saya menjadi staf manajemen sumber daya manusia internasional pada perusahaan multinasional ini, maka saya akan memiliki 3 jalan. Jalan pertama ialah saya akan fokus kepada integritas dan loyalitas. Integritas merupakan sikap kerja yang dilakukan secara penuh, sehingga hasil yang akan dikeluarkan juga akan maksimal. Menurut majalah Optimize, terdapat 10 karakter dalam integritas ini. Yang pertama, Anda melihat putih ketika orang lain melihat abu-abu. Yang kedua, Anda tahu bahwa hal kecil itu penting. Kemudian loyalitas. Loyalitas adalah kesetiaan yang dilakukan secara berkelanjutan dalam melaksanakan tugas. Menurut Powers, terdapat 16 karakter loyalitas. Yang pertama, Anda mau bekerja dan mau membantu rekan kerja. Yang kedua, Anda tetap bertahan di dalam organisasi. Dengan adanya sikap integritas dan loyalitas ini, maka SDM akan berusaha untuk terus memacu atau memompa kemampuan yang dimilikinya dan rela melakukan perkembangan demi perusahaan. Jalan kedua, saya akan melakukan pelatihan dan pengembangan terhadap SDM tersebut. Dengan adanya pelatihan, maka kemampuan yang dimiliki oleh sumber daya manusia tersebut akan meningkat dan semakin tajam. Kemudian dengan adanya pengembangan, maka SDM tersebut akan mendapatkan apa yang ia tidak ketahui tentang bagaimana ia bekerja atau posisinya bekerja dalam perusahaan. Dan jalan ketiga yang akan saya lakukan ialah mentoring. Mentoring berguna untuk menyelesaikan masalah yang ada pada bawahan. Selain itu, mentoring juga berguna untuk
menyelaraskan kedekatan antara atasan dan bawahan. Seorang manajer itu haruslah menjadi wali, bukanlah penjudi. Itu saja yang saya dapat sampaikan demi pengembangan SDM. Nama saya Lucy Lestiawati, NIM 1710602036. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester dari MK Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional. Jika Anda bekerja pada perusahaan multinasional dan dengan sumber daya manusia internasional dan sebagai staf MSDMI, apa yang akan Anda lakukan untuk mengembangkan SDMI pada perusahaan tersebut? Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu MSDMI. MSDMI merupakan penggunaan sumber daya manusia internasional untuk mencapai tujuan organisasi tanpa memandang batasan geografis. Dan jika saya sebagai staf MSDMI, yang akan saya lakukan untuk mengembangkan SDMI pada perusahaan tersebut adalah yang pertama, saling bekerja sama dengan staf MSDMI yang lain. Misalnya, dengan kita bekerja sama dengan staf MSDMI yang lain, kita bisa saling bertukar pikiran untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi untuk membentuk strategi yang baru untuk mengembangkan SDMI pada perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu terus mengajak staf MSDMI yang lain melakukan pelatihan, yaitu dengan terus melakukan pelatihan, kita dapat meningkatkan pengetahuan dan keahlian untuk terus berkembang maju. Misalnya seperti pelatihan tim, pelatihan kreatif, pelatihan fungsional, dan pelatihan keterampilan. Yang ketiga yaitu membentuk jaringan SDMI. Misalnya menciptakan infrastruktur rekaan yang digunakan untuk mendukung, membeli, mengorganisasikan kegiatan setempat untuk lebih memahami sistem mereka sendiri dan menghadapi tantangan. Sekian dari saya. Terima kasih.